Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Nindya Hapsari dengan NIM J3J2184990. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Safira Fatin, SEMSC, dan dosen moderator Bapak Primagandi, SPMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengembangan bisnis dengan judul Pendirian Unit Bisnis Pakan Konsentrat dari Kulit Ubi Jalar pada Gapoktan Mandiri Jaya. Latar belakang dari penulisan ini yaitu bahwa ubi jalar merupakan tanaman palawija yang dapat diolah menjadi berbagai produk turunan. Hasil dari produk turunan tersebut menghasilkan limbah berupa kulit ubi jalar. Apabila kulit ubi jalar ini dimanfaatkan, maka bisa digunakan sebagai pakan konsentrat. Pakan konsentrat diperlukan untuk mengoptimalkan produktivitas hewan ruminansia maupun unggas, karena bahan ini dicampur dengan bahan pakan lain sehingga dapat meningkatkan keserasian gizi. Nah, menurut data dari Kementerian Pertanian, terdapat gap antara target dan realisasi pemenuhan pakan konsentrat sebesar 585 ton pada tahun 2017. Gapoktan Mandiri Jaya merupakan kelompok tani yang menghasilkan komoditas ubi jalar dan berbagai olahan dari ubi jalar. Limbah dari ubi jalar tersebut belum dimanfaatkan oleh Gapoktan Mandiri Jaya. Tujuan penulisan kajian pengembangan bisnis ini yaitu merumuskan ide pengembangan bisnis menggunakan hasil matriks IE pada Gapoktan Mandiri Jaya dan menyusun perencanaan pengembangan bisnis berdasarkan aspek finansial dan non-finansial. Selanjutnya, keragaan perusahaan. Yang pertama, sejarah dan perkembangan Gapoktan Mandiri Jaya. Gapoktan Mandiri Jaya dibentuk pada 7 September 2007 atas dasar kepentingan bersama antar kelompok tani dalam memasarkan hasil pertanian. Di tahun yang sama juga, terbentuklah LKMA Mandiri Jaya atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Sumber modal dari Gapoktan Mandiri Jaya ini awalnya berasal dari iuran para anggota tani. Kemudian di tahun yang sama juga mendapat bantuan berupa PUAP atau pengembangan agribisnis usaha pertanian dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2014, LKMA Mandiri Jaya berubah nama menjadi KSU Mandiri Jaya. Seiring dengan berjalannya waktu, terbentuklah KEP Tani Jaya Bersama pada tanggal 13 Desember 2018. KEP Tani Jaya ini merupakan implementasi dari UU nomor 19 tahun 2003 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen. Berikut adalah struktur organisasi dari Gapoktan Mandiri Jaya. Seperti yang bisa dilihat, ketua didampingi oleh pendamping yang berasal dari Dinas Pertanian atau penyuluh. Tugas dari pendamping ini yaitu menghubungkan pihak internal dan eksternal. Ketua membawahi sekretaris, bendahara, unit jasa saprotan, unit jasa produksi, unit jasa permodalan, unit jasa pemasaran, unit jasa pengolahan. Kemudian unit jasa permodalan membawahi manajer KSU dan manajer KSU membawahi kasir dan bagian pembukuan. Sumber daya Gapoktan Mandiri Jaya. Terdapat 3 sumber daya, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik digunakan untuk menunjang operasional perusahaan. Sumber daya fisik yang dimiliki Gapoktan Mandiri Jaya yaitu lahan pertanian seluas 90 hektar, bangunan produksi dan penyimpanan, alat transportasi, ATK, dan alat-alat pertanian. Selanjutnya, sumber daya manusia. Pada sektor budidaya dibutuhkan 4 orang per hektar untuk mengerjakan lahan pertanian. Kemudian di bagian distribusi dibutuhkan 1 orang, dan bagian pengolahan dilakukan oleh ibu-ibu KWT atau kelompok wanita tani dengan jumlah kelompok wanita tani ini 40 orang. Kemudian sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan berasal dari iuran anggota, pinjaman Fakultas Ekologi IPB, dan dana PUAP. Unit bisnis yang ada di Gapoktan Mandiri Jaya
Unit bisnis budidaya antara lain ubi jalar, singkong, kacang tanah, dan jambu kristal. Sedangkan unit bisnis pengolahan ada minuman sari buah ubi jalar, tepung ubi jalar, teh daun ubi, brownies ubi jalar, keripik ubi ungu, tepung mokaf, mie mokaf, butter cookies, dan minuman sari jambu kristal. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah bagian dari rumusan ide pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis didapat dari analisis faktor internal dan eksternal, yang kemudian dilakukan pembobotan dengan cara memberi nilai masing-masing kunci faktor internal dan eksternal yang dilakukan dengan cara mewawancarai Ketua Gapoktan Mandiri Jaya, manajer LKMA, dan kasir Gapoktan Mandiri Jaya. Setelah dilakukan pembobotan, maka diproyeksikan ke dalam matriks IE. Gapoktan Mandiri Jaya bertempat di sel 4 dengan kategori Grow and Build. Kemudian, prioritas strategi yang dipilih yaitu strategi intensif pengembangan produk. Rencana ide pengembangan bisnis adalah pengolahan limbah kulit ubi jalar menjadi pakan konsentrat. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang ada di Kabupaten Mandiri Jaya, yaitu penumpukan limbah kulit ubi jalar di gudang penyimpanan ubi. Setelah dilakukan rencana pengembangan bisnis, maka ditinjau dari aspek finansial dan non-finansial. Apabila rencana tersebut layak untuk dilaksanakan, maka bisnis tersebut bisa untuk dilakukan. Apabila tidak layak dilaksanakan, maka harus dikaji ulang. Selanjutnya, perencanaan pengembangan produk. Yang pertama, perencanaan produk. Produk yang direncanakan untuk pengembangan bisnis pada Gapoktan Mandiri Jaya yaitu pakan konsentrat yang berasal dari kulit ubi jalar yang telah dikeringkan dan digiling. Berikut adalah gambar dari pakan konsentrat yang telah dilakukan uji coba pembuatannya dan juga desain kemasan yang akan digunakan. Selanjutnya, perencanaan pemasaran. Yang pertama, analisis permintaan. Terdapat permintaan dari Bapak Nur Solbah, yaitu peternak sapi potong dan sapi perah yang berada di daerah Ciawi, sebesar 2 ton per bulan. Analisis penawaran, Gapoktan Mandiri Jaya selama pandemi COVID-19 ini menghasilkan kulit ubi jalar basah sebesar 10,5 ton dengan rendemen 83%, sehingga menghasilkan pakan konsentrat sebesar 1,7 ton per bulan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi geografisnya berada di wilayah Jawa Barat. Segmentasi demografis, penduduk dengan mata pencaharian sebagai peternak. Segmentasi psikografis adalah peternak yang membutuhkan pakan konsentrat. Kemudian, targeting peternak nominansia di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Positioningnya adalah pakan konsentrat yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Selanjutnya, bauran pemasaran. Produk yang akan dihasilkan adalah pakan konsentrat yang berasal dari kulit ubi jalar. Harga yang ditawarkan yaitu 3.500 per kilo. Tempat produksi berada di Jalan Carang Pulang, RT 3 RW 4, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Selanjutnya, promosi yang dilakukan yaitu personal selling dengan cara menawarkan kepada calon pembeli melalui pesan atau WhatsApp dan juga mengirimkan sampel produk kepada calon pembeli. Berikut adalah bagian alur proses produksi pakan konsentrat. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu persiapan alat dan bahan baku. Bahan baku yang digunakan yaitu kulit ubi jalar. Alat-alat yang digunakan antara lain pisau, ember, mesin pengering, kemudian gas LPG, mesin penggiling, plastik, karung, dan mesin jahit karung. Langkah kedua adalah pemotongan kulit yang tebal. Dalam pengupasan kulit ubi jalar, terkadang ada kulit yang tebal. Hal tersebut tentu dapat memperlambat proses pengeringan.
sehingga perlu dilakukan pemotongan kulit menjadi bagian yang lebih tipis. Langkah ketiga adalah pengeringan. Pengeringan menggunakan mesin bed dryer dengan kapasitas 1 ton. Mesin pengering ini dapat mengeringkan umbi jalar dengan kadar yang diperlukan hingga 14% dengan lama waktu 2 jam. Selanjutnya langkah keempat adalah penggilingan menggunakan mesin penggiling yang berbahan bakar Dexlite. Penggilingan ini dilakukan untuk membuat pakan konsentrat menjadi butiran-butiran halus. Yang terakhir adalah pengemasan. Pengemasan dilakukan menggunakan plastik bening yang dilapisi dengan karung. Penggunaan plastik bening bertujuan supaya pakan konsentrat ini tidak mudah lembab. Setelah dibungkus menggunakan karung, kemudian dijahit menggunakan mesin penjahit karung. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebocoran. Selanjutnya jadwal produksi. Jadwal produksi direncanakan selama 26 hari dalam 1 bulan, dari hari Senin sampai Sabtu, dengan jam kerja pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi untuk pengadaan input seperti mesin pengering bed dryer diperoleh dari toko aneka mesin pengering. Mesin penggiling dibeli dari toko mesin Maxindo Bogor, dan peralatan lain seperti plastik dan karung dibeli dari toko Prima Jaya. Kolaborasi antara Gapoktan Mandiri Jaya dan calon pelanggan, yaitu Bapak Nur Sobah, dilakukan dengan pola kerjasama dengan membuat surat kontrak kerjasama. Selanjutnya, perencanaan finansial. Berikut adalah asumsi-asumsi untuk perencanaan finansial. Yang pertama, umur bisnis yang ditentukan yaitu 7 tahun berdasarkan umur ekonomis mesin pengering bed dryer dan mesin penggiling pakan. Persiapan pengadaan peralatan dilakukan selama 2 bulan dimulai dari bulan April. Produksi tahun ke-1 dimulai pada bulan Juni, dan produksi tahun ke-2 sampai ke-7 dilakukan selama 12 bulan mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Tahun pertama produksi pakan konsentrat sebanyak 11.900 kilo dan tahun kedua hingga ke-7 sebanyak 24.000 kilo. Harga jual pakan konsentrat yaitu 3.500 per kilo. Sumber modal yang digunakan berasal dari modal sendiri sebesar 172.932.651 rupiah. Tingkat diskon faktor menggunakan tingkat bunga deposito tertinggi pada bulan April tahun 2021 yaitu sebesar 4,88%. Pajak penghasilan menurut PP nomor 23 tahun 2018 dikenakan sebesar 0,5%. Berikut adalah rincian arus penerimaan. Jumlah nilai sisa pada tahun ke-7 sebesar Rp3.073.193. Kemudian nilai produksi didapat dari perkalian volume dan harga. Nilai produksi tahun ke-1 sebesar Rp41.650.000 dan tahun kedua Rp84.000.000. Selanjutnya arus pengeluaran terdapat biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan pada awal pendirian bisnis. Perencanaan biaya investasi setelah penggunaan common cost. Common cost merupakan biaya yang digunakan bersamaan dengan unit bisnis lainnya dengan perencanaan sebesar Rp32.968.969. Kemudian biaya tetap pada tahun ke-1 Rp29.337.520.000. Tahun kedua hingga ke-7 Rp50.543.286. Biaya tetap pada tahun ke-1 dan tahun kedua berbeda dikarenakan tahun ke-1 dilakukan selama 7 bulan dan tahun kedua produksinya dilakukan selama 12 bulan. Selanjutnya biaya variabel pada tahun ke-1 sebesar Rp7.104.067. Kemudian tahun kedua hingga tahun ke-7 Rp13.940.000. Berikut merupakan analisis laba rugi. Setelah dilakukan analisis laba rugi perencanaan bisnis pakan konsentrat,
Laba yang diperoleh pada tahun ke-1 sebesar Rp807.484 dan tahun kedua hingga ke-7 sebesar Rp14.070.574. Selanjutnya adalah analisis kelayakan. Analisis kelayakan dilihat dari kriteria investasi yang terdiri dari NPV, Net BC, Gross BC, IRR, dan Payback Period. Berdasarkan hasil analisis kriteria investasi, pendirian unit bisnis pakan konsentrat semuanya memenuhi kriteria investasi, sehingga bisnis ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah analisis switching value. Analisis switching value digunakan untuk menghitung perubahan maksimum suatu komponen inflow atau outflow dengan batas toleransi tertentu agar bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Perubahan penurunan maksimal jumlah produksi pada komponen inflow sebesar 14,89107% dan perubahan salah satu komponen outflow yaitu kenaikan harga maksimal bahan bakar Dexlite sebesar 156,760922%. Simpulan dari penulisan kajian pengembangan bisnis ini, yang pertama, hasil matriks IE menunjukkan bahwa Gapoktan Mandiri Jaya berada pada posisi sel 4, yaitu kategori Grow and Build. Strategi yang dipilih adalah pengembangan produk. Kelayakan aspek finansial dilihat dari kriteria investasi. Hasil yang diperoleh yang terdiri dari NPV, Net BC, Gross BC, IRR, dan Payback Period semuanya memenuhi kriteria investasi. Sehingga berdasarkan aspek finansial dan non-finansial, pendirian unit bisnis pakan konsentrat layak untuk dilaksanakan. Saran untuk Gapoktan Mandiri Jaya yaitu untuk merealisasikan perencanaan pendirian unit bisnis pakan konsentrat ini karena berdasarkan hasil analisis finansial dan non-finansial dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Kemudian pendirian unit bisnis ini juga diharapkan dapat terrealisasi dengan tujuan untuk memanfaatkan limbah kulit gigi jalar yang masih menumpuk untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.